Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya telah meringkas dan akan menjelaskan materi tentang pendidikan akhlak sebagai kunci dalam membangun peradaban manusia. Di dalam ajaran agama Islam ada trilogi, yaitu yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, dan yang ketiga ada akhlak. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah yang berhubungan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia wajib meyakini bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua ada syariah. Syariah adalah mekanisme daripada peribadatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terikat beberapa aturan. Yang ketiga ada akhlak yang akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan yaitu pengaruh dari berbagai macam pengaruh yang sudah dipilih oleh guru atau pendidik untuk menumbuhkan akhlak bagi peserta didiknya, bukan hanya akhlak saja tetapi pikiran dan fisiknya. Selanjutnya ada definisi dari akhlak. Akhlak yaitu berasal dari bahasa Arab al-akhlak yang terbentuk dari jama' al-khuluq yang berarti at-tabi'ah dan artinya tabiat, watak, atau pembawaan. Akhlak itu adalah karakter yang terbentuk secara alami, bukan karena keturunan ataupun lingkungan sekitar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi dari pendidikan akhlak adalah suatu proses mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, baik secara formal maupun informal. Pendidikan akhlak berhubungan tentang bagaimana baik atau buruknya suatu perilaku, dan yang menjadi ukurannya yaitu akal. Selanjutnya ada beberapa implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa contohnya seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, itu ada takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita sebagai manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, ada akhlak kepada Rasulullah SAW sebagaimana landasannya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tersebut sudah tertera sangat jelas bahwa salah satu akhlak kepada Rasulullah SAW yaitu bersalawat kepada beliau. Contoh lainnya seperti cinta kepada Rasul, ikhlas beriman kepada Rasul, dan mengajarkan ajaran Rasul. Sebagai umat muslim tentunya kita tahu banyak sekali ajaran yang telah Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Itu contohnya yaitu ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya sebelum tidur. Pada saat itu Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha jika sebelum tidur harus mengerjakan 4 perkara. Yang pertama ada menghatamkan Al-Quran, yang kedua membaca salawat, yang ketiga mendoakan orang muslim, yang keempat menunaikan ibadah haji. Apakah kita bisa mengamalkan 4 ajaran dari Rasulullah SAW itu? Aisyah saja kebingungan ketika mendapat perintah seperti itu dari Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, jadi dengan cara kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, berarti kita sama saja telah menghatamkan Al-Quran. Dan untuk ibadah haji atau umroh, kita hanya dengan membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, itu sama saja kita telah menunaikan ibadah haji dan umroh.
Yang ketiga yaitu akhlak kepada kitabullah, sebagaimana landasannya terdapat pada potongan ayat Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Di situ tertera salah satu akhlak kepada kitabullah yaitu kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Tidak boleh terlalu pelan, tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru, tidak boleh dengan suara yang keras atau suara yang terlalu pelan. Pastinya kita harus menggunakan ilmu tajwid. Kita harus paham tajwidnya gimana, kita harus tahu itu hukumnya apa, kita harus tahu panjang pendeknya bagaimana agar kita membaca Al-Quran dengan tartil. Juga harus membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Quran. Harus membaca bismillah sebelum membaca Al-Quran. Terkecuali di dalam surat At-Taubah kita tidak perlu membaca bismillah. Karena surat At-Taubah adalah surat yang Allah tujukan untuk orang-orang kafir. Keempat, ada akhlak kepada diri sendiri. Landasannya terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat tersebut dijelaskan salah satu contoh akhlak kepada diri sendiri yaitu kita tidak boleh menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan. Dalam artian kita tidak boleh terjerumus kepada zina, kita harus menjauhinya. Kita harus menjauhi minuman keras, kita harus menjauhi sesuatu yang memabukkan agar kita tidak terjerumus di dalam kebinasaan. Kita tidak boleh merusak diri sendiri. Kita harus menjadi pribadi yang pemaaf, kita harus menjadi pribadi yang bekerja keras, kita tidak boleh malas-malasan, dan yang pastinya kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bertobat apabila telah melakukan kesalahan, dan kita harus selalu bermuhasabah diri. Ada akhlak kepada orang tua. Landasannya terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 14. Di dalam surat tersebut Allah memerintahkan kepada kita salah satu akhlak kepada orang tua yaitu kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Contoh lainnya seperti kita tidak boleh berkata kasar kepada orang tua. Kita harus selalu menjaga dan mendoakan orang tua, dan kita harus bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ada akhlak kepada tetangga, sebagaimana landasannya terdapat di dalam Quran Surat An-Nur ayat 4. Sebagai tetangga yang baik, kita harus mempunyai akhlak yang baik juga. Di antaranya seperti kita harus saling tolong-menolong sesama tetangga. Kita harus saling memberi nasihat yang baik kepada tetangga. Kita tidak boleh mengganggu tetangga, seperti membuat berisik tetangga. Kita juga harus menjenguk apabila ada tetangga kita yang sakit. Dan kita harus ikut memakamkan apabila ada tetangga kita yang meninggal. Selain harus berakhlak yang baik kepada tetangga, kita juga harus berakhlak yang baik kepada sesama muslim, sebagaimana landasannya terdapat di dalam Al-Quran di potongan ayatnya Surat Al-Ma'idah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar kita sesama muslim harus saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan kita tidak boleh saling menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selain pada ayat tersebut, ada banyak sekali contoh berakhlak yang baik kepada sesama muslim. Beberapa di antaranya seperti kita harus selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, bukan di dalam kejahatan ataupun keburukan. Kita harus memperkuat tali silaturahmi. Jika ada yang sakit, kita harus saling menjenguk. Jika ada yang meninggal, kita harus ikut melayat atau takziah. Dan seperti mengucapkan salam pun itu termasuk berakhlak kepada sesama muslim. Selanjutnya ada akhlak kepada sesama manusia. Bukan hanya kepada sesama muslim, sesama manusia juga kita harus mempunyai akhlak yang baik. Di antaranya seperti kita harus menghargai perbedaan.
perbedaan antara agama, kita harus saling toleransi, tidak boleh saling mencela ataupun menghina sesama manusia yang berbeda agama dengan kita. Sebagai muslim yang baik, kita harus saling mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama muslim maupun terhadap sesama manusia yang non-muslim. Selain itu, kita harus mempunyai rasa sopan santun dan kita harus saling membina kebersamaan sesama manusia. Selain berakhlak kepada sesama manusia, kita juga harus berakhlak yang baik kepada tanaman dan kepada binatang. Di antaranya ada beberapa contoh akhlak kepada tanaman, seperti kita harus melestarikan alam, kita harus memelihara tanaman, kita tidak boleh asal menebang pohon, kita menanam tanaman yang bermanfaat, dan kita juga tidak boleh kalau misalkan di pinggir jalan kita asal mengambil daun atau mengambil bunga. Ya, ada contoh akhlak kepada binatang. Di antaranya seperti kita harus memberi makan dan minum kepada binatang, kita harus menyembelihnya dengan baik, kita tidak boleh membebankan terlalu berat kepada binatang, dan kita harus melestarikan binatang dan satwa yang telah punah. Kesimpulan dari materi yang saya bahas adalah kita harus senantiasa mempunyai akhlak terpuji, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, atau bahkan kepada hewan dan tumbuhan. Terutama kita harus mempunyai akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.